Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Semarang mengaku pihaknya merasa dipermainkan oleh dua pedagang yang bertempat di Jalan Puspowarno tersebut. Di masa pembatasan kegiatan masyarakat, dua lapak tersebut nekat buka hingga melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Jangan kita memakai alasan untuk orang banyak, kemudian orang satu dua yang kecil yang hidup makan sehari-hari, kemudian dibunuh atau dimatikan begitu saja. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Nah, kita saat ini sudah ada di Jalan Puspowarno, tepatnya itu di warung yang kemarin jadi tempat pembongkaran. Kita akan cari tahu bagaimana sih kemarin kejadian kronologisnya, lalu apa-apa saja yang dilakukan oleh aparat tersebut terkait tindakan yang kemarin dilakukan. Kita langsung aja kita tanya pemiliknya ya. Kami dari Rumah Pancasila menyayangkan di saat situasi yang serba sulit ini karena pandemi COVID-19, ternyata masih ada arogansi dari aparat yang melakukan tindakan yang di luar batas. Dan tentunya kami dari Rumah Pancasila akan melakukan tindakan hukum sebagai bentuk koreksi atas tindakan aparat yang sewenang-wenang. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu sehat di rumah Indonesia. Ini ada yang ngetek, sebenarnya yang ngetek ini adalah wartawan dari Kompas TV ke Rumah Pancasila. Sama saya secara pribadi, ini diangkat oleh Kompas TV Jawa Tengah tentang Satpol PP yang melakukan pembongkaran terhadap dua tempat usaha warga negara Republik Indonesia asli, bukan tenaga kerja asing, yang kebetulan dikatakan melanggar peraturan PPKM darurat. Ini ada yang sudah memberikan komentar ini. Yang pertama dari Setioso, orang lagi susah dibikin tambah susah. Kemudian ada lagi dari Bob Pandu ya, ini memberikan tag kepada Ganjar Pranowo dan Hendrar Priyadi. Kemudian Semarang Pemkot, Bo, tolonglah iki kok ngasih ngene iki karepe piye? Ada pertanyaan. Maksudnya kalau bahasa Indonesianya adalah tolonglah Bapak-bapak, kenapa dikasih kejadian seperti ini, maksudnya seperti apa, itu dalam bahasa Indonesianya. Baik, saya dan Rumah Pancasila hari ini tadi pagi Mas Sigit sama Mas Lutfi, dua orang pengacara yang cukup senior di Rumah Pancasila, telah turun ke lapangan dan mendapatkan fakta bahwa betul kedua rumah toko ini dihancurkan oleh Satpol PP. Awalnya, kedua rumah toko ini diberikan polis lain larangan untuk membuka tokonya karena melanggar aturan PPKM darurat. Kemudian, kedua rumah toko ini yang menjual bubur kacang hijau ini mentaati aturan dan tidak membukanya. Tiba-tiba hari berikutnya datanglah Satpol PP. Mereka datang dengan alasan kalian sudah dilarang untuk buka, tetapi justru buka tempat pijet tanpa ada alat bukti apapun. Kemudian tempatnya ini dilakukan pembongkaran atau pengerusakan tanpa adanya surat perintah yang diberikan kepada para pemilik. Dan barang-barangnya diambil ini tanpa ada dasar hukum. Oleh karena itu
tim Rumah Pancasila akan melakukan pelaporan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Satpol PP dan sekaligus Wali Kota Semarang, sekalipun Pak Wali Kota adalah teman saya, karena ini di bawah naungan Wali Kota harus diberikan arahan supaya bisa baik ke depan. Saya dulu pernah memberikan bantuan kepada 6 orang anggota Satpol PP Kota Semarang yang dijadikan tersangka di mana? Di Polrestabes Kota Semarang karena mereka waktu penertiban melakukan pemukulan terhadap seorang anggota polisi. Kemudian sudah menjadi tersangka dan saya beserta Rumah Pancasila membantu mereka secara gratis. Akhirnya setelah mereka tersangka yang harusnya ditahan, tidak dilakukan penahanan dan perkara itu diberhentikan. Padahal waktu itu Pak Wali Kota, Pak Hendrar Priyadi sudah berusaha untuk berbicara dengan Pak Kapolrestabes, tetapi mereka tetap ditetapkan sebagai tersangka. Setelah saya dan tim turun dan kemudian membuat rujukan hukum yang berlandaskan Pancasila, Polrestabes kemudian mengabulkan untuk menghentikan perkara tersebut. Sekarang justru mereka berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat negara Republik Indonesia, dan itu tidak benar secara hukum. Baik 170 tentang pengerusakan maupun ketentuan mengenai pencurian atau di pasal 362 ini masuk secara ranah hukum. Kita akan lihat nanti hal berikutnya seperti apa. Saya dan Rumah Pancasila tidak akan berhenti untuk melakukan pembelaan hak-hak asasi manusia. Jangan kita memakai alasan untuk orang banyak, kemudian orang 1-2 yang kecil yang hidup makan sehari-hari kemudian dibunuh atau dimatikan begitu saja. Apalagi dengan pembongkaran yang kasar dan omongan yang sangat-sangat tidak etis dan patut yang dilakukan oleh seorang pimpinan Satpol PP di Kota Semarang dengan arogansinya. Maka semoga nanti hukum akan memberikan ruang bagi rakyat kecil untuk bisa menang di dalam pertandingannya. Mohon doa restu, jangan lupa selalu jaga kesehatan di Rumah Indonesia, dan mari kita berhukum secara baik melalui jalur hukum yang disediakan oleh negara. Tolong, wahai para pemerintah dan aparatnya, tolong lakukanlah kebijaksanaan di dalam PPKM darurat yang sudah kita sepakati dan buat aturannya bersama-sama. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu jaga kesehatan di Rumah Indonesia.